Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan kembali mencoba mereview sepeda. Mengingat harga dolar yang terus menguat ya, dan rupiah kita semakin melemah. Itu berimbas kepada kita para pecinta sepeda. Jadi harga sepeda mulai pelan-pelan naik ya, bahkan yang di kisaran 2 jutaan sekarang sudah tembus di 3 juta lebih, bahkan ada yang hampir 4 juta. Tentu situasi ini akan semakin mempersulit kita untuk memilih jenis sepeda yang kita inginkan, tentunya disesuaikan dengan harga ya. Salah satu alternatif di masa sekarang yang semuanya serba mahal, masih ada sepeda yang harganya itu terjangkau. Contohnya seperti di depan kita ini adalah Genio M345. Kenapa murah? Karena bahan bakunya masih high tin steel. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, saya harapkan bisa subscribe ya, karena subscribe itu gratis agar saya lebih semangat untuk mereview sepeda-sepeda yang lain. Oke, kita review dari depan. Ini masih ini ternyata sudah quick release ya teman-teman ya, sudah QR. Yang depan sudah quick release dan hubnya ini non series atau non brand. Lalu spooknya ini jari-jarinya di 32 hole. Lalu di sini masih pakai pompa motor biasa ya. Dan untuk peleknya itu Genio komponen. Untuk ban ini saya cari mereknya nggak ada, cuman di sini ada tulisan dikit kecil gitu ya. Inflat apa gitu. Ini nggak begitu jelas ya. Nah, ini ya. Ini tulisannya nggak begitu jelas, ini anggap aja non brand ya. Lalu di forknya ini kecil ya teman-teman ya, nggak begitu besar. Coba kita ke atas. Ini penampakannya, besinya hitam ya. Dan ini permanen teman-teman. Ya, ini dilas ini permanen, dan kalau kita coba kita cek ya isinya apa ya. Kalau kita buka ini 1 2 ya bolong teman-teman. Nah ini bisa dicolok-colok, nah itu ya, jadi nggak ada isinya. Ini cuma besi gitu aja, langsung dilas di T nya ya. Jadi untuk apa ini, top tube ya namanya ya. Nah ini belum oversize ya, ini masih kecil, ini masih mungil, belum tepet tentunya ya. Maklum harga di kisaran 1,3 jutaan ya. Ini ya teman-teman ya, kecil masihan. Oke, lanjut kita cek di sini stemnya ya. Sebentar saya keliling dulu ini. Nah ini untuk stemnya dia itu netral ya, dia tegak lurus ya, dan ini enggak terlalu panjang, pendek dia kategorinya itu ya. Jadi dia tegak lurus, jadi nggak bisa dinaikkan atau diturunkan karena posisinya netral. Kalau yang Clovis itu kan bisa plus bisa minus. Lalu untuk stangnya di sini pakai flat bar ya. Ini persis seperti punyanya Clovis, cuma beda nama aja. Kalau ini Genio komponen ya. Kalau Clovis itu kan dari Nautilus. Nah ini Genio komponen. Oke, ini penampakan dari depan. Untuk hand grip, nah ini dari karet, nggak ada locknya ya. Dan ini masih bisa diputar. Nih ya. Cuma dia kalau dipegang tuh enak aja, nyaman, masih empuk. Masih oke lah ini. Lanjut, ini remnya ya, masih mechanical dan di sini non brand, nggak ada mereknya. Ini nggak ada mereknya ya. Cuma kalau bahannya oke lah kualitasnya. Kita cek ke bawah.
Ini masih ukuran rotornya di 160. Ada olinya ini. Terus untuk kalipernya ini namanya apa ini ya? Tongli teman-teman namanya. Ini ya. Oke, ini kita naik. Nah, seperti ini penampakan dari depan. Lanjut kita cek di bagian shifter ya. Ini shifternya di 8 speed 3 kali 8 ya. Ini 8 speed. Untuk shifternya sama ya. Depan dan belakang. Ini non brand ya. Gak ada mereknya teman-teman. Kanan kiri gak ada mereknya. 8 yang ini 3. Ini 3 speed ya. Tuh. Tapi meskipun non brand ini masih lumayan oke. Penampakannya dari bawah. Untuk build quality-nya ini lumayan oke lah teman-teman. Meskipun dia non brand ya, dia dipegang itu solid ya. Dan mirip-mirip Shimano lah untuk pengoperannya, meskipun dia itu lebih keras ya dan lebih pendek. Yang di depan ini non brand ya. FD-nya non brand. Dan di depan itu masih triple chainring. Sudah internal kabel routing ini. Sudah masuk. Kabelnya sudah rapi ya. Meskipun di sini masih ada yang keluar. Tuh. Untuk kabel remnya masih di luar. Oke, ini putar-putarannya. Ini ya. Triple chainring ya, masih 3 itu. Oke, lalu ini non brand ya teman-teman. Untuk bottom bracketnya ini masih kotak dan non brand. Ini ya, ini covernya plastik ini ya. Lalu pedalnya masih plastik. Ya ini covernya plastik tebal besar. Aslinya kecil ya. Nah ini seperti ini aslinya. Dia nggak begitu besar. Ini covernya plastik. Lanjut, ini penampakannya ya. Lumayan keren lah ya. Untuk rantainya ini cuma lambangnya jet aja ya. Cuma di kamera ngeblur ya. Ini nggak bisa fokus. Ini lambangnya cuma Z gitu aja. Nah, nggak bisa ternyata. Dan di sini ada FWD geometri tulisannya. FWD geometri, lalu di belakang itu ada 8 speed ya. Ini ada 8 speed. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 speed ya. Dan masih pakai engkol-engkolan ya. Jadi nggak quick release untuk belakang. RD-nya ini non brand teman-teman. Ini plastik semua ya, gak ada besi-besinya. Karena ini plastik semua, kita coba aja ya, kira-kira shifternya enak apa enggak. Oke, kita coba shifternya ya. Yang depan posisi paling kecil. Apakah rantainya akan glandot? Oh iya benar teman-teman, rantainya itu ya, gantung ya. Oke, kita coba naikkan ya di gear paling besar aja ya. Coba gear paling besar. Oke, aman ya. Turun. Oke, naiknya enak ya. Coba turunnya ya, agak nyandet dikit ya. Oke, turun. Gear paling besar. Oke, enak ya. Sekarang yang depan di gigi 2. Nah, ini gigi 2. Oke. Oke, ini ya teman-teman ya, shifter non brand ya. Memang penyetelannya itu agak sedikit ribet ya untuk mendapatkan setelan yang pas itu. Ini kalau kebawa ke bengkel ya aman, cuma kalau kita coba
putar-putar sendiri. Ini cari yang pasnya itu agak sulit ya, karena dia kan non brand ya, jadi nggak langsung set untuk presisi seperti itu. Tapi overall meskipun ini non brand, ini nyaman sih ya, sih oke lah. Oke, ini penampakan ini penampakan dari kokpitnya teman-teman ya. Nih, jadi posisinya dia itu memang pendek ya untuk ininya, untuk stangnya. Untuk stangnya panjangnya oke ya, nggak kepanjangan nggak kependekan. Menurut saya ini mirip Clovis ya, itu M345. Ini meskipun sepeda murah, cuma kalau saya amati ini apa ya, lumayan lah ya untuk teman-teman yang belum punya sepeda, yang pengen nyoba punya sepeda gitu ya, yang budgetnya usah mahal-mahal lah, yang penting punya sepeda ya. Ini adalah salah satu rekomendasi sepeda yang menurut saya lumayan oke. Ini juga kalau kita lihat ya, dia presisi ya, dia nggak miring kanan kiri itu ya. Untuk posisi bannya juga pas di tengah. Jadi menurut saya untuk build quality-nya untuk Genio ini lumayan oke. Oke teman-teman, kalau kita sandingkan dengan yang budget 2 jutaan ya, ini ada Vigilon. Kita coba cek ya, tuh setirnya jauh ya. Vigilon itu memang dangak dia ke atas. Tuh sama-sama di ukuran 27,5. Tuh ya penampakannya, perbedaannya. Oke, untuk teman-teman yang pengen punya sepeda di tengah gejolak ekonomi, semua sekarang serba mahal, Genio ini bisa jadi pilihan ya. Dan Vigilon ini juga dua-duanya recommended di harga 1 jutaan dan di harga 2 jutaan. Oke, Genio M345 ini cocok untuk teman-teman yang masih pemula, tahu pengen coba-coba bersepeda. Saya sarankan nggak ada salahnya ya beli sepeda ini, karena sepeda ini kisarannya murah meriah di 1,3 jutaan. Kenapa saya sarankan sepeda ini daripada teman-teman nanti beli sepeda yang harganya mahal, malah nggak kepake dan nanti malah dijual lagi, itu kan sayang ya. Lebih baik beli yang murah-murah aja seperti ini dulu untuk sementara. Untuk PR-nya di Genio M345 ini di fork ya teman-teman. Ini forknya itu tidak recommended ya, dia forknya memang tidak nyaman. Kalau di aspal oke lah, cuma kalau jalan berbatu dia nggak nyaman. Itu bisa di-upgrade di bagian fork. Untuk yang lain-lain di shifter, setir itu nggak ada masalah ya menurut saya, sebanding dengan harganya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya harapkan bisa subscribe ya. Insya Allah nanti saya coba video lagi sepeda-sepeda yang lain yang terbaru. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.